Tiba-tiba terakhir kali bilang kamu pergi, aku tuh mau lewat. Terus dia tuh terakhir kali cukup marah, menunjukkan mukanya yang cantik, jadi akhirnya jadi jelek. Mukanya benar-benar serem. Telurmu itu testis medok kayak gimana? Ambiar. Banyak teman-temanku ya termasuk partnerku kemarin itu punya masalah dengan selangkangan. Hilang satu. I've been high. I've been high. Lately I've been high. Pagi teman-teman, apa kabar? Hari ini aku lagi di Strada Coffee Semarang. Ini tuh tempat favoritku buat ngopi kalau semisal habis goes terutama ya. Itu buka jam 7, tapi kalau semisal lagi lapar siang-siang gitu aku juga sering banget kesini teman-teman. By the way, kalian udah lihat videoku yang lagi Audax, aku sama istri itu kan 200 kilo kemarin. Kita ngikutin Audax Jogja ke arah Wonogiri, terus ke arah Gunung Kidul, ya pokoknya seru banget. Dan sebenarnya kemarin tuh aku pengen banget ikut yang 1200. Ya pengen ngetes diri, terus pengen penasaran lah kayak apa sih rasanya. Karena so far selama ini goes paling jauh tuh 500 kilo, jadi belum pernah di atas 1000. Ya tapi karena kemarin karena satu dan dua hal aku nggak bisa ikutan yang 1200, akhirnya ya aku rada menyesal sih. Cuman ya nggak apa-apa, karena kali ini aku ada bintang tamu mau ajak podcast. Dia itu finisher bentang Jawa. Bayangin, bentang Jawa dari Anyar, pucuk kiri Pulau Jawa sampai pucuk kanan sampai ke mana namanya itu, Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Dia tuh finish, tetapi dia gagal di Audax Jogja 1200. Bayangin, finish bentang Jawa gagal di Jogja. Kira-kira ada apa sih kok sampai dia gagal? Kita tunggu dia, orangnya lagi on the way ke sini sambil kita ngopi-ngopi. Let's go. Some things I can't fix feels heavy on your chest. Oke teman-teman, finally orangnya udah datang, bintang tamu kita kali ini. Mungkin sebelum perkenalan, aku tuh mau ngomong ini yang tadi aku ceritain teman-teman. Dia itu finish di bentang Jawa dari ujung kiri Pulau Jawa sampai ke ujung kanan Pulau Jawa, tapi gagal di Audax 1200. Bener ya bro ya? Ya. Oke, kita bakal tanya itu, tapi sebelumnya kita bahas dulu siapa sih lelaki berbaju pink ini. Monggo Pak Bos. Halo, nama saya Bruce. Suami keduanya Bu juga, baiklah. Versi lebih terang dan lebih tua. Jadi apalagi? Mungkin history Bruce itu siapa sih? Jadi dia tuh kita kenal lama sebelumnya di dunia lari ya Bruce ya? Betul, saya 2017 baru mulai ikut lari ketemu sama Mas Denny. Terus setelah itu mulai goes itu ya pas pandemi ya. Mulai pandemi, mulai belajar goes, terus ternyata malah lebih seneng goes yang tipikalnya jauh Ultra, lebih endurance lah, lebih seneng kayak gitu. Jadi sebelum dia menjadi ultra cyclist, sebelumnya ultra runners ya, sempat beberapa kali ultra ya. Wis. Itu tadi nyonyoku, Jo. Atur suwun. Makasih Boju. Oke, jadi memang pada dasarnya tuh kita mirip, kita lebih suka ultra. Kalau aku dulu di ultra trail, dia ultra kayaknya road ya, lebih sering di road sama di sepeda teman-teman. Nah bedanya kalau aku Audax baru ikut sekali, dia si Bruce ini udah beberapa kali berarti ya? Ya. Pengalamannya berapa kali berarti total? Berarti Bekasi, Semarang, terus Bekasi, Semarang, BJ, Solo. Bekasi, Semarang, Solo, BJ, Jogja. Berarti 5 kali ya? Ya, Tapi, kalau Audacnya 4 kali berarti. Ya, tapi sebenarnya terlepas dari event resmi si Audax, di luaran tuh sejujurnya banyak cyclist kuat yang tidak kelihatan. Ya, benar ya, karena tidak bisa dipungkiri kita kalau ikut Audax itu butuh biaya. Ya. Bahkan kemarin pun ternyata kita kalau ngomongin Romli ya nggak bisa ya, rombongan liar juga nggak bisa karena itu jalan umum kan. Ketika aku Audax itu ada beberapa orang yang juga lagi goes, ngikutin rutenya bahkan malah ditambah-tambah. Kalau gitu sah ya, nggak masalah ya? Ya sah-sah aja, asalkan dia tahu rutenya aja toh. Yang tidak boleh kan kalau sampai membantu peserta, nemani peserta kayak gitu ya?
Ya, betul. Karena kan itu event unsupported, Ya. ya kan. Jadi semuanya harus bisa sendiri. Harusnya gitu actually. Ya. Balik lagi ke goes yang perih-perih. Kita ngomongin bentang Jawa, Bros. Oke. Bentang Jawa itu kan 1000 berapa? 500. 1480 tepatnya. 1480. Jadi dia tuh finish berapa jam sebelum cut off time? Aku kebetulan finish tadi berapa jam ya? Boleh dibilang 13 jam sebelum. Oh, lumayan ya. Ya, Lumayan. 13 jam. Kalau BJ itu berapa cut off time atau harinya? 6,5 hari. Oh, ya ternyata memang dari si cut Cukup. off time jauh ya. Cukup panjang. Dibanding sama Audak. Yes, cukup panjang. Kira-kira gimana kemarin pesan kesan ngikutin bentang Jawa dari mulai rute, mulai persiapan? Jujur kata, Bentang Jawa itu adalah event pertama yang boleh disebut goes minggat ya. Goes minggat itu goes yang dalam beberapa hari. Ya. Goes nginep, Ya, kayak nginep pakai gitu. sepeda Dan istilahnya itu ya. adalah pertama kali yang tak lakukan. Itu di Bentang Jawa. Karena sebelum-sebelumnya nggak pernah goes yang sampai benar-benar nginep. Ya. Itu event yang paling jauh pun ikut Audak yang di Solo 400 itu cuma Nggak sampai nginep ya. nggak nyampe nginep 21 jam ya kelihatannya. Ya, kurang lebih 21 jam. Jadi nggak sampai nginep. Terus di BJ itu belajar gimana manage. Karena bener-bener nggak ada manual booknya harus gimana, harus sehari tidur mau di mana itu terserah, nggak ada aturan. Itu terserah kita, ya atur sendiri pokoknya, sesuai kekuatan, Ya, sesuai makanya kemampuan. kan ada yang tanya nih, orang awam tuh ada yang tanya, loh ini cut off time tuh berapa lama? Terus apa itu kita goes terus? Kayak tadi Bruce bilang, kita nggak ada manualnya, itu bener-bener 100% terserah kita. Ya, betul. Pokoknya dikasih waktu 6 hari, ya kalau bisa finish sebelum 6 hari ya termasuk finisher dengan under cut off time ya. Kalau over dari 6 hari, over cut off time itu berarti masuknya ya enggak, ya finisher tapi gagal. Finisher tapi over. Over kan, over cut off time kan. Ya. Over cut off time dapat medal terus. Dapat. Dapat. Karena finisher kan. Berarti yang tidak dapat kalau semisal kayak kemarin apa brevet BRM-nya. RM-nya Ya. nggak dapat kalau Nggak itu. dapat. Tadi ulang lagi Nur. Hah? Ke Paris ulang lagi. Ulang nggak apa-apa tuh ya. Terus kalau dari segi rute gimana Bentang Jawa, Gus? Bentang Jawa kalau dari segi rute sebenarnya mirip sih. Kalau jujur kata ya, antara ya kalau mau bandingin ya, tapi sebenarnya aku bilang rutenya Bentang Jawa ini mau apa tanjakan ada, Ya. jalan gravel ada, jalan yang nggak bisa dilewatin harus nuntun ya ada. Jadi sebenarnya Bentang Jawa ini adalah buat aku ya itu rute komplitnya orang nyepeda. Jadi Versi semua ultra ya. Ya istilahnya. versi ultra. Jadi mau yang nanjak model yang nggak mungkin bisa di apa namanya di goes, Iya, iya ada. ada. Karena notabene ada satu segmen yang semua cyclist yang nomor satu pun yang paling jago pun itu tetap nuntun. Itu ada. Tapi kalau aku boleh bilang, kayaknya tuh memang dari panitia, entah Bentang Jawa, entah Audak, mereka tuh ada kayak semacam rumus. Jadi dalam rute itu memang harus ada, misalnya nih, rute sekian ratus kilo, elevasinya dalam persenan sekitar sekian. Bener ya kayaknya ya? Kurang lebihnya. Ya, kan? Terus kalau dari rute itu memang tidak 100% full aspal yang mulus, bener kan? Yes. Karena kalau kita misalnya nih kita planning dari Semarang ke Bali, itu kan ada pilihan yang jalannya halus kan. Ya, Entah lewat betul. utara, lewat Betul, selatan, lewat tengah ya betul, kan. Nah, kalau ya. di model-model kayak Bentang Jawa, Audak, kayak kemarin Audak 200 pun aku terus terang karena pengalaman pertama aku cukup surprise. Wih, rutenya kok menarik ya. Karena di Bentang Jawa juga tidak diharuskan road bike kan. Betul. Berarti bebas. Mau Bebas. MTB, Sally, Iya. as long as tidak bermesin. Betul. Jadi memang ada rute yang menarik teman-teman. Ada yang kayak cor-coran, ada yang semi-semi gravel, ya kan. Ada Kita yang ngelewatin tanah. jembatan, tanah. Tapi overall tuh seru sih. Maksudnya enak lah dilaluin enak. Cuman kalau kemarin yang 200 tidak membuat semua menonton. Betul. Aku nonton. Yang nonton cuma Bojo Gala. Banyak. Banyak. Ada endingnya tuh dikasih sekitar 18-19% di kilometer 170-an. Nah, tapi serunya bro,
Kalau di event-event kayak gitu itu nonton itu sebenarnya sah. Oh iya, sah dong. Bahkan di event lomba kom juga sah. Sah ya, oke. Yang penting kan nggak didorong. Ya. Nah, kalau tapi sebelumnya aku penasaran nih. Itu kan 6 hari gitu, Bentang Jawa. Ya, Bentang Jawa. Terus Audax Jogja 3 hari. 3 malam ya? 4 hari 3 malam. Bener kan? Iya, 4 hari 3 malam. Iya toh, 4 hari 3 malam. 90 jam lah. Nah, pertanyaanku, bojomu apa rak ngamuk? Oh enggak sih. Nggak. Jadi kalau kalau istriku tuh kebetulan event-event yang misalnya kayak sepeda, lari yang memang butuh waktu yang cukup panjang, dia malah mendukung. Dia kalau dia mendukung ya, dalam arti dia dukung sih. Jadi dia malah lebih support. Kadang-kadang kalau misalnya pas Bentang Jawa ya, dia selalu ngeliat dot watcherku dilihat sampai titiknya itu berhenti, mati. Berarti aku tidur. Ketika aku udah tidur, dia baru tidur. Lah, kenapa nggak ngupdate WA dulu? Baby, aku tidur dulu. Nggak ada waktu. Masa? Mungkin asik pacaran kok ngono. Tapi si Tirsa, jadi istrinya namanya Tirsa Tono. Sempat WA aku kok. Cik, iki apa Bruce nyantol gadis desa ya? Kok rak balik-balik? Ya, iki piye Bruce? Gimana itu? Ini tenan apa ora? Dijawab saya tahu. Kata enak bojoku, kalau istriku kelihatannya nggak pernah mikir ngono. Nggak pernah mikir. Tapi ada nggak sih istilahnya pemandangan cewek di pedesaan gitu? Kata ya rak mungkin ya? Nggak mikir. mikir. Jadi fokusnya adalah gimana caranya ngatasi jalan supaya nggak terlalu over capek gitu aja sih. Aku kalau jadi pas perjalanan aja boro-boro mau memikir kayak gitu. Jadi mikir kita mau makan aja. Kita tuh sudah mikir. Ya. Jadi misalnya contohnya nih, mau jamnya makan, kita pergi ke warung makan nih. Ya. Aku masuk, itu udah, Bu, saya pesan ini, minta tolong ya. Terus minumnya ini, udah. Terus akhirnya aku balik ke sepeda lagi, yang tak ambil adalah aku bawa charger. Bu, nunut ke cas. Ya. Aku nyolokin cas, ada 1, 2, 3, cyclo, Kadang jam. kadang ya. Kalau jam sih enggak sih. Handphone. Oh iya, jamnya kuat coy. handphone pasti. Jadi handphone sama power bank. Ya, kalau aku plus action cam. Nah, gitu. itu. Jadi udah mikirnya itu sambil aku makan, aku sambil ngecek ini rutenya segmennya habis ini apa lagi. Jadi aku udah mulai pasang strategi. Oh, ini apa nih habis ini? Nah, aku ngecek, oh ini rutenya habis ini tanjak sekian persen, berapa jauh harus datar. Jadi aku harus tahu, oh ini aku berarti harus ngukur, aku harus saving tenaga di sini. Yeah. Ketika datar, aku harus gimana? Soalnya terkadang banyak banget surprise. Ya. Kadang-kadang kita ngeliat bahwa, oh ini datar nih, tapi ternyata jalannya gravel. Ya, makan waktu juga. Itu makan waktu, PR juga. Jadi harusnya kita mikirnya, oh kalau kita ngerut, jalannya paling tidak minimal 25-30 masih bisa. Ya. Begitu gravel mau jalan nggak bisa. 15. Terus Ya, benar. ada satu lagi PR. Waktu kita di jalan di mana yang anginnya itu kenceng. Jalan namanya di Jogja itu apa? Dendels. Itu jalan 15 itu bener-bener effort. Berat. Tapi jalannya halus ya Pak Dilan ya? Itu jalan mulus gede, gede banget. Tapi ya udah mau jalan waktu lurus itu berapa puluh kilo itu udah mau jalan 15 itu udah nggak bisa. Susah banget, jadi cuman bisa muter pelan, sabar, dikencengin lagi HR-nya naik, jebol lagi malah jadi kewer. Mungkin memang banyak faktor X ya, faktor di luar kita kan. Betul. Tapi kalau ada sesepuh teman-teman ultra, ya lari ya sepeda, mereka tuh menganalogikan sebuah event ultra running atau ultra cycling itu semacam cerdas cermat. Ya kan? Karena kita bahkan jauh-jauh hari itu harus prepare kan, bener kan? Kita bener-bener lihat map, lihat petanya nih. Kira-kira sekian itu aku harus hari pertama tuh udah dapat berapa kilo ya kan, elevasinya berapa. Bahkan yang tadi Bruce bilang itu memang benar. Kita di warung itu kalau cuman makan ringan ya 5 menit 10 menit, bener ya. Kalau kita yang makan berat dan butuh rest yang agak panjang 1 jam, langsung timer atau kita lihat jam. Ini jam 10 nih, masuk istilahnya jam 10 check-in di warung. Ya dalam 1 jam segalanya harus selesai, harus jalan lagi. Bener kan? Betul. Ya itu, manajemen waktu juga
pengaruh. Terus kalau di BC ya, kemarin BC kebetulan memang waktunya cukup longgar. Terus kebetulan cuaca juga banyak bersahabatnya. Benang Jawa ya. Itu Ya, pas bulan Benang Jawa. September, Agustus. Oke, Itu- belum banyak hujan ya. Itu cuaca oke banget. Nah makanya banyak ternyata aku bilang maksudnya tuh ultra cycling atau ultra running itu sebenarnya ya jujur kata tuh kalau yang BJ ya aku bener-bener kalau buat aku sih bisa dinikmati jujur kata ya bisa nikmati karena banyak pemandangan yang ternyata itu worth it. Rutenya oke, kamu bisa menikmati, yang penting jangan stres. Intinya sih sebenarnya itu. Masalah jarak tuh sebenarnya setiap orang tuh bisa ngelalui, nggak usah dipikir. Jadi kita mikirnya cuma bikin satu goal-goal kecil, anggap aja, oh aku nanti pokoknya goal nanti di 200, 250, ya bikinlah. Kalau misalnya 250, ya 225. Ntar aku 225 berhentilah Indomaret atau apalah minum lah atau apa. Itu Ngomong-ngomong bener-bener ngefek. sambil lihat kamera di situ. Oh, oke. Jangan ngeliat aku terus. Bener-bener ngefek lanjut. Lebih ke situ sih, lebih mikirnya bikin goal-goal kecil supaya nggak kerasa bahwa ini adalah suatu perjalanan yang cukup panjang. Kayaknya Lebih ke kalau situ. di semua ultra itu tadi bilang apa? Kayak semacam sugesti ya, ya kan? Kalau kita ngerasa berat, ngerasa terpaksa, ngerasa rekoso istilahnya ya bakal berat. Bener nggak sih? Betul. Ya kan? Tapi Jadi- kalau kita enjoy, Ya, itu kuncinya. nikmatin. Tapi mungkin aku kasih satu tips ke teman-teman ya. Mungkin kalau mau ikutan Bentang Jawa atau Audak dari jauh-jauh itu bisa searching kuliner khas lokal yang dilewatin. Itu lumayan loh. Itu tuh membuat pikiran kita fokus yang seolah-olah jadi kayak apa ya? Kayak rasa capek itu jadi nomor sekian. Karena kita bayangannya misalnya nih dari Jogja mau ke arah mana ya? Misalnya Gunung Kidul. Nah, di Gunung Kidul ada belalang nih. Ya kan, belalang yang mungkin setahu aku cuma ada di sana kan, belalang goreng. Kapan lagi? Ya udah, gowes ke sana, mindsetnya, wah, bayangin nanti kriuk-kriuk makan belalang. Belalang tuh by the way rasanya mirip kayak udang guys, bener ya? Kayak udang ya. bener kayak udang. Cukup berprotein dan cuma ada di Gunung Kidul. Jadi kalau kalian kemarin ikut Audax Jogja yang 200 dan 1200 bakal ngelewatin bakul-bakul walang, ya kan? Lewat kemarin Lewat ya? nggak 1200? 1200 lewat, cuma Pas malam. posisi malam Oh. udah dapat. Ya, Kalau dapat yang malam. kita 200 itu siang. Nah itu kalau aku itu salah satu strategi. Bener gak sih? Atau ada strategi lain, Bruce? Selain Kalau kayak aku tadi kan mikirin- bikin goal-goal. Nah, kalau aku sih kemarin yang tak alamin ya selama aku gowes itu mikir kuliner daerah ya sedapatnya sih. Karena nggak akan kita mikir kita pindah jalur untuk cari kuliner dan balik lagi. Karena Ya. itu cukup lumayan. Mungkin nggak gitu ya. Mungkin kayak semisal nih kita ngelewatin Madiun atau Ponorogo. Oke. Nah itu kan terkenal dengan kota pecel. Ah. Jadi kita ngelewatin eslong jalan ya, bukan yang jalan gang-gang kecil kan pasti ada. Oh ya ya. Kalau jadi- ya kuliner setempatnya sih ada sih. Ya kayak gitu sih kali. Terus ngomongin soal Bentang Jawa tadi udah. Audax itu kemarin problemnya di mana, Bro? Kok sampai kayaknya banyak banget yang gagal ya? Ada itu nggak? Ada hitungan prosentasenya nggak? Prosentasenya jujur kata ya kalau menurutku ya mepet. Memang Maksudnya pendaftar itu yang 1.200 ada berapa? Total. 120. Oh 120 orang? 120 orang. Banyak, Terbanyak. guys. Terbanyak. Terbanyak. Yang finish under cut of time Nggak nyampe 30. berarti berapa tuh? 25% ya? Seperempat kan? Ya. 25% seperempat. Yang finish over cut of time separuh lebih ya? Separuhnya lah. Oh, Separuh. berarti kalau masih seperempat ya brutal, tapi bukan mustahil, bener ya? Ya, Ya kan? ya, tapi kemarin memang bener-bener masalahnya ya banyak sih, banyak masalah sih. Nah, coba sharing terus. Ini kalau mau minum dulu loh, kopinya enak tenan lor. Nah, ini sudah pesan makanan, cuman karena kita tadi mau ngobrol dulu, jadi makannya nanti aja, biar fokus nanti. Nanti minum aja dulu. Aku jujur kata kalau rute jarak dan lain-lainnya sih nggak pernah ada masalah. Kemarin tuh PR-nya bener-bener di cuaca. Oke, nah ini faktor X lagi ya. Itu cuaca, Gimana? bener-bener. Ceritain terus, hari pertama, hari kedua. Jadi
Hari pertama itu banyak, ya memang udah si Om Bob udah bilang. Pokoknya yang tabah ya, 200 km awal, pokoknya kalian harus tabah. Nah, begitu udah nyampe 200 km awal, aku lihat elevasi udah 3.000. 200 3.000 ya, lumayan itu. itu Itu hampir 2 kali lipatnya yang 200 peserta 200 kategori 200 Audak. Nah itu udah, terus diguyur hujan, Ya. hujannya nggak hujan, cuman hujan, tapi hujannya hujan badai udah. Hmm. Hujan, angin kenceng. Nah, kalau hujan itu gimana strateginya yang Nah, benar? Ini aku baru belajar nih. Jadi setelah kemarin aku ngelewatin, aku baru bisa survive itu di hari Tiga ketiga. berarti kan. Hari Yang kedua ketiga. kan yang gila-gilaan itu kan hujannya. Ya, hari ketiga itu aku udah bisa mulai survive dan ternyata harusnya ritmenya dari kemarin begini, tapi telat. Banyak faktor sih kemarin. Kalau aku ya, yang dari aku kemarin adalah faktornya hari pertama aku udah kehujanan, hujan kenceng, badai tak terabas. Nah, Hasil harusnya itu adalah ketika hujannya kenceng berhenti dulu Ya. sampai hujannya benar-benar agak mereda baru aku jalan. Berarti itu indikatornya kita yang nentuin ya. Yes. Sederes apa, sekencang apa anginnya Ya. kan. Kita yang bikin tembok. Ya. Sekian aku harus berhenti Ya. dan harus konsekuen kan. Ya, ini tapi kalau aku ya, ini Ya, versiku. iya, paham. Tapi paham. ada beberapa versi orang lain yang dia udah kebiasaan kehujanan, keanginan, dia memang badak. Betul. Nah, Tapi kan kita nggak ngerti hari kesekiannya. Ya. kan. Itu aku hari pertama tak pikir alah kehujanan kayak biasanya. Karena Ya. waktu aku di BJ itu aku juga kehujanan. Tapi event yang kemarin ini aku bener-bener ngerasain hujan dan bener-bener dingin banget. Itu sampai bener-bener badanku tuh drop. Itu di titik kota mana itu? Kemarin aku lupa sih, pokoknya kilometernya itu di Jawa Timur kalau nggak salah ya. Pacitan, udah di Pacitan. Pacitan. Pacitan maju lagi ke sana lah pokoknya. Ya. Pacitan, iya bener. Pacitan aku maju ke sana itu aku udah bener-bener kedinginan. Lewat Pacitan lah pokoknya. Setelah Pacitan lebih itu, Lah itu untuk gearnya kok bisa sampai kedinginan? gearnya kedinginan. Aku udah pakai jas hujan, tapi tetap semuanya tembus. Ya mau gimana ya, maksudnya gini, kita mau pakai jas hujan, Ya. luarnya nggak tembus, tapi yang kita tetap Dalam. keringet. Ya, tetap basah juga. Ya kan? akhirnya. Terus ada air masuk samping kanan kiri tetap masuk semuanya. Bib juga nggak mungkin ke cover semuanya. Karena kita gerak kan. Ya, Ketika kita ya. gowes itu kan gerak, dia ngangkat kena hujan. Netes nyerap semuanya. Satu badan itu pas bener-bener menggigil itu aku sempat drop itu. Sempat drop Hari kedua itu ya? hari pertama, malam pertama. Malam pertama? Malam pertama itu udah drop, badannya tuh udah rasanya menggigil. Terus akhirnya aku tuh cuma mikir, aku ini baru belum nyampe separuh karena targetku aku harus 300, aku baru ganti baju. Ya, Tapi aku terpaksa di 240 sekian, ganti. terpaksa aku harus ganti. Jadi ya udah akhirnya aku bongkar baju, aku ganti itu di CP berapa itu? Di CP sih waktu itu, di CP posisi udah dingin, akhirnya aku berhenti ganti baju. Ganti baju posisi udah terang, kering. Ya. Terus ya. akhirnya aku jalan nih, aku Itu tetap tembus pagi. malam. Oh, malam. Malam, tetap tembus malam tak tembus terus. Akhirnya di tengah jalan beres hujan. Begitu hujan, yaudah aku mending melipir karena udah nggak ada baju lagi. Ya. Akhirnya- Bawa memang cuma 2. Cuman bawa 2, melipir di masjid. Nggak ada tempat lain. Akhirnya aku tidur di masjid. Di hari pertama itu. Di hari pertama, aku tidur di masjid, bangun itu cuma tidur 2-3 jam lah. Tapi bisa deep, bisa les gitu. Bisa les, cuman nggak bisa enak karena kedinginan. Itu kalau sepeda gitu strateginya taruh aja ya. Sepeda Kita- taruh sebelah kita sih. Jadi posisinya nggak semenakutkan itu karena kan Ya, kalau kita ya, di paham. masjid itu orang mau aneh-aneh pun juga mikir. Iya, mikir. Gitu. Tapi banyak maling sendal juga, coy. Kan pas rame bro. Iya. Jadi kita bener-bener ngamanin ya, kita tidur. Paling tanganku ya tak senderin ke sepeda gini aja. Nah, itu. Paling Nah, tangan tak senderin wes- di sini. Nek misal sudah gimana? Tapi kan itu ada beberapa orang nggak semuanya itu kan bener-bener nggak bisa kayak apa tidurnya nggak sadar Ya, gitu loh. ada yang ayam-ayam, Ya. ada yang Ada kita yang udah kesel. tidur, ada yang baru datang gitu Ya, kan. kayak gitu. Jadi aku hari pertama tidur di masjid, terus habis itu bangun, goes lagi, tapi posisi badan tuh udah sumeng.
Ya, Sumeng itu kayak meriang gitu. Ya meriang, badannya udah meriang. Nggak enak lah karena intinya. hujannya tuh hujan badai. Hari kedua itu sama, masih goes bentar hujan lagi, goes bentar hujan lagi. Jadi terus digencar sama hujan terus akhirnya sampai di titik 300 400 akhirnya tuh bener-bener tidak ganti baju sampai di kilometer Tuban di hotel. Itu aku masih dapat di under COT. Di hotel Tuban itu banyak banget. Akhirnya aku milih ya udah hari kedua mending aku tidur hotel. Aku tidur mandi itu tuh seger banget. Even cuman mandi tidur bentar di kasur yang cukup proper. Ya. Besoknya tenaganya dapat. Ya. Nah bangun terus ngelihat jam lagi. Cut off time-nya cuma sisa 2 jam 80 kilo. Itu maksudnya sisa 2 jam masih 80 kilo? Iya. Nah, Terus berarti piye? kalau ngukuran udah nggak mungkin kecepatan 40. Nggak mungkin kecepatan 40. Terus? Akhirnya tak pikir ya wis tak lewat. Ini pasti lewat aku di cut off time yang di next ini aku pasti lewat. Nah kalau gitu modelnya gimana? Tetap Ya udah lewat ya apa-apa. Tetap kita checkpoint. Kemarin tuh banyak dia ngomong ini kok ditambahin. Tapi memang bener sih ditambahin di CP-nya, tapi tidak di endingnya. Endingnya tetap sama jam 11. Oke, karena itu kondisional karena cuaca kali ya. Terus oke lah, cukup bijak. Tetap aku tetap tak tembus, dapat. Terus di hari yang ketiga itu, malam ketiga pas enak-enaknya sebenarnya. Itu Sabtu malam. Sabtu malam. Ya. Sabtu malam itu aku bareng sama temanku dan kebetulan tiba-tiba dia ketempelan. Ya. Nah, begitu udah ketempelan itu kan, ya wis, udah tenaganya pas habis. Akhirnya aku cuman PR nih, habis ini. Ketempelan orang mbok tapuk. Sudah. Jadi ketika dia ketempelan itu di hutan Ngawi. Ya. Di Ngawi itu pas malam dia ketempelan tuh bener-bener kayak di depanku persis. Dia pas nyelip aku, dia ketempelan. Buk, dia langsung oleng ini. Dan Langsung aku ngeliat, waduh, Merinding John, serius. dia bener-bener, aku ngeliat dia tuh kayak ketempelan di belakangnya sini. Apa itu bentuknya? Bentuknya, kalau yang tak lihat adalah itu cewek. Ya karena aku tahu kalau dia tuh mirip kayak Ayu, bisa sedikit ngelihat ya. Dia cewek, terus akhirnya aku bilang sama temanku, kamu di belakang aku depan. Kita keluar dari hutan dulu dan kamu nggak usah ngomong apa-apa. Nah, ini si Michael ya? Michael. By the way, aku nanti bakal izin ke orangnya, kalau boleh aku minta dia screenshotin story, kan kayaknya pernah di-share di story ya? Dia di story dan Nah, kemarin nanti- sempat tak repost. Nanti bakal aku tunjukin di sini. Ada Alfamart, aku akhirnya berhenti. Aku yang notabene masih sadar, aku cuma bilang sama Mike, aku duduk. Si Mike itu masih diem di sepeda, dia tuh sampai nangis, dia mau, Mike turun, sepeda taruh, kamu turun, kamu duduk sini. Bulu kuduku guys. Jo, aku rak sedo melu, bilang Jawa wes Jo. Aku bilang sama Mike, ternyata Mike itu bisa lihat juga. Oh, loh kalau dia bisa ngerasa atau bisa ngeliat tuh bukannya Dia nggak capek. ditempelin Dia capek, karena fokusnya hilang ya. dia capek, kosong. Nah, Tujuh energinya kan habis. Ya, akhirnya dia auranya kan mulai hilang, dia ketempel. nah itu sorry nih, amit-amit ya. Kalau semisal posisi sendirian, nggak ada teman, berarti kan cukup bahaya kan. Ya Bisa benar. mungkin case terburuknya jatuh, kena angin atau ketabrak kan bisa, Bisa. kan kalau nggak fokus Bisa, bener. dia maksa kan. Ya, nah makanya ya event aku yang pernah sendirian berkali-kali, maksudnya di event Bintang Jawa itu kan benar-benar melewati jalur. Aku pernah melewati tempat yang jauh lebih serem dari yang kemarin sebenarnya. Ya. Dan notabene diajak ngomong iya, terus dibantuin Dorong. ya didorong. Jo, ana demit sing nyewangi nyurung, Jo. Melu nak. Ya melu wes wade. Jadi ada beberapa tempat itu aku lihat di Cycloku tuh nanjak.
Ya, tapi kayak Tapi aku free will jalan. Oke, ternyata makhluk halus itu kita Semuanya menyerang. itu kan dunia abu-abu ya. Percaya tidak percaya itu ada dan ya tidak semuanya mengganggu ya. Ya kan? Karena ya mereka di mana-mana ada gitu loh. Mungkin di beberapa tempat ada yang banyak, ada yang horor. Lah, kowe suatu saat harus mencoba memutari Danau Toba. Wah, itu mengerikan. Itu. Jadi balik ke Mike lagi ya tadi. Ah, Waktu dia di Alfamart, aku bilang, Mike kamu duduk. ah, Terus habis itu aku pegang dia, tak pegang. Dia tak tepuk. Terus akhirnya yang nempelin dia tuh malah nempel ke tempatku. batukmu. Nempel, blok, nempel aku cuma diem, aku mencoba ngomong sama dia. Kamu pergi, karena aku tuh cuma lewat, kamu kenapa ganggu? Nah, dia tuh cuma kayak ya istilahnya cuma kayak bercanda iseng kayak gitu. Terus tiba-tiba terakhir kali bilang kamu pergi, aku tuh mau lewat. Terus dia tuh terakhir kali cukup marah, menunjukkan mukanya yang cantik, jadi akhirnya jadi jelek, mukanya benar-benar serem. Terus akhirnya dia pergi. Dia akhirnya Tapi pergi. gitu tuh nggak di sorry ya, doain atau apa gitu. Ya sebenarnya tetap, ya aku tetap doa, Ya, tetap ya. sih dalam hati aku tetap doa. Cuman memang aku mencoba untuk ngomong dan pergi. Jadi dia tuh mencoba ngomong, kenapa sih kok mbok berhentiin? Dia Ya. tuh pengen numpang kayak gitu loh, pengen kayak bercanda. Aku nggak Ya. tahu sih si Mike kenapa kemarin punya sesuatu yang menarik untuk ditempelin. Lah masalahnya kalau semisal tidak tahu, tidak peka, tiba-tiba ditempelin, kita nggak bisa ngomong terus pi. Ya aku nggak tahu sih. Kemarin dia cukup linglung. Soalnya aku setiap kali aku bertanya sama dia, nggak apa-apa yuk jalan, nggak apa-apa yuk jalan. Dia hanya menjawab satu kalimat itu. Tidak ada kalimat lain yang habis ini aku ngasih pertanyaan. Habis ini kita nanjak loh ke Mojogedang. Dan notabene ini ada tanjakan gini. Tawangmangu tau. Ya nggak apa-apa, ayo jalan. Ya nggak apa-apa, yuk jalan. Dia hanya ngomong begitu. Event itu berkali-kali aku pertanyaan, habis ini makan yuk. Nggak, Apa, yuk yuk jalan. jalan. Dia cuma jawab satu kata Itu itu. buat itu copy paste. Cokmu buat Jadi akhirnya aku karena ngelihat keadaan kayak gitu, aku bilang ya udah berhenti. Karena ngelihat dia juga udah lemes, udah nggak mungkin. Ya. Aku Terlalu beresiko. jalan beberapa kilo, ngelihat dia udah nggak mungkin. Kan aku bilang, Mike nginep. Akhirnya aku memutuskan waktu itu nginep di Jam berapa itu? Waktu itu jam 10 apa jam 11. Jam 11 malam itu perhentian tergasikku. Maksudnya Biasanya lebih dari jam biasanya 11. lebih dari itu. Aku tidur itu jam 2, jam 3. Tapi ini aku jam 11 memutuskan untuk aku berhenti karena udah nggak memungkinkan. Aku bilang, oke, kita berhenti di sini, besok kita hajar. Mau event cut off time pun ya sudah lah, mau gimana, daripada lu nggak selamat. Ya. Soalnya udah nggak mungkin kan keadaannya dia itu. Terus aku bilang udah kita tidur. Kebetulan pas kita berhenti itu lihat ada losmen. Akhirnya kita berhenti di situ. Memang aku tahu sih sisa hari besoknya itu pasti jauh banget yang ditempuh. Iya, Tapi iya. ya, Daripada resiko kan. ya daripada risiko, karena buat aku ya bukan segalanya kita harus. Iya, Itu. tidak Pertimbangannya worth bukan it itu. ya Ya. kalau kita sampai mati-matian. Bahkan finisher pertama bentang Jawa, Mas Zaki, Ya. kemarin Kena itu accident. gagal. Ya kan? Ya faktor kita nggak ngerti karena memang jatuh ya mau gimana ya kan. Dan dia cukup apa ya? Menurutku cukup mawas diri, Iya. bijaksana untuk memutuskan buat oke, aku berhenti di sini. Karena kalau dipikir mungkin beberapa orang bakal mirih, oke, aku dijahit, lanjut. Ya. Bisa kan? Bisa. Dan ya cukup beresiko tapi bukan tidak mungkin Ya, kan. bisa. Tapi dia memilih buat stop, oke lah masih ada tahun depan. Betul. Abis dari Mojogedang itu turun aku melihat rutenya ke arah Salatiga terus ke arah Kledung ya. Nah, Di Kledung itu piye bro? Itu wah itu aku kesana pagi aja dingin. aku kemarin waktu dari apa namanya hari terakhir tuh aku bener-bener mencoba untuk nge-push. Jadi mulai naik Mojogedang pelan-pelan sampai naik ke Tawangmangu. Habis Tawangmangu turun. Solo. Mikirnya adalah wah enak habis ini turunan. Tak lihat di mapnya turun. Ternyata begitu digedein
turun naik, turun naik, turun Itu naik. dilewatin palur atau gimana? Lewatnya tuh pokoknya perempatan tuh beloknya ke kiri. Kiri tuh masih ke arah naik Tawangmangu juga, pokoknya lewat pinggir samping gitu loh. Kayak daerah Karanganyar kayak. Ya, daerah Karanganyar itu. Dan itu notabene jalurnya gravel. Terus pas aku lewat pinggir waduk itu loh, waduk apa ya? Ada pinggir waduk lah pokoknya itu. Nah, lewat pinggir waduk itu jalannya rusak, rollingan parah, nggak ada bonus. Nggak ada bonus yang enak itu nggak ada. Nah, terus pas kebetulan aku lewat itu ada bapak-bapak naik MTB malah pingsan. Dia nanjaknya parah sih. Dan dia pingsan jatuh. Siang gitu ya. Siang. Karena panas juga kali ya. Ya, aku cuma ya mungkin bapaknya udah umur, dia pingsan di pinggir jalan sampai ada orang teriak-teriak, Pak, tolong Pak, ini tolong, itu ada orang pingsan Pak. Tapi karena aku sendiri ngejar waktu ya aku udah ada yang nolongin ya bisa tinggal. Langsung. Tak tinggal. Jadi sampai Boyolali ya tahu sendiri tuh masih ngerembet. Nah sampai Boyolali aku cuma lihat jam. Oke, habis ini masih nanjak dari Boyolali ke Salatiga. Dan itu notabene aku pernah ngelewatin. Jadi aku mikir Paham lah rutenya lah kurang lebihnya. Sekitar 20 sekian kilo nyampe ke Salatiga, turun rollingan, tak hajar terus sampai ke Temanggung. Ya. Jadi Kledung itu dia tuh kayak semacam lembah di tengah-tengah Gunung Sindoro dan Sumbing. Itu view-nya cakep banget, kalian harus once lifetime harus ke sana teman-teman. Nah, itu salah satu tanjakan raja terakhir kalau di apa namanya Audak yang kemarin. Tapi berarti beneran, lewatnya kota ya, Temanggung, Paraan, Kledung. Ya. Aku tuh baru sadar loh, ternyata itu cuma 14 kilo ya, 14 kilo dari titik 1000. Tapi Aku baru sebenarnya sadar. tuh Kledung itu tipikal yang panjang. Tapi tidak menyakitkan lah. Yes, Ya, jadi betul. kalau kecuali nih kalau udah hari ketiga, hari keempat ya lumayan ambiar. Cuman itu tanjakan yang masih bisa dinikmati lah. Bisa. Ngerembet. Kemarin kebetulan pas aku berarti aku bawa tas dan lain-lain. Ya aku Lumayan. sekitar 16 kilo lah. 16 kiloan kemarin. Para MTB besi coy. Soalnya kan bawa tas. Ya. Nah, itu nanjak pun masih oke. Ya, Walaupun ceritanya nggak bisa cepet. Tapi posisi aku menanjak itu jam 6. Jam 6 sore dan dingin banget. Kledung ya. Dingin banget. Itu aku pakai jaket udah bener-bener double. Terus apalagi dapat turunan sampai Angin kan. Kertokosi. Kertokosi ya. Nah, Kertokosian kita belok ke kiri kan ke arah Purworejo. Dingin banget. Dingin banget rasanya. Terus udah gemeteran. Ini udah ke arah Jogja berarti ya udah turun Ya, ya. arah Purworejo. Ya. Purworejo. Lah, pas belok dari Kertokosi itu ternyata jalannya parah. Ambiar. Itu nggak ada jalan yang enak. Jadi jalannya lubang-lubang semua. Jadi waktu turunan aku sampai sempet jumping. Jadi tak angkatin sepedanya karena Supaya daripada nggak terlalu peleknya damage rusak. kan. Ya. Ya. Kayak gitu-gitu. Ya karena ngejar waktu juga. Aku tuh pokoknya jam 11 malam itu masih sisa 80 kilo. Jam 11 malam 80. Berarti kalau semisal dilanjutin 4 jam lah ya. 4 jam finish kan. Ya. Terus akhirnya piye, Bros? Finishnya jam Ini jam 5 pagi. Berarti sempat berhenti gitu berhenti karena hujan juga. Jadi ada satu itu dilewatin hutan. Ya ini termasuk salah satu segmen serem juga ini. Daerah Jadi, Magelang mana? Sebelum Purworejo. Jadi ada jalan raya yang harusnya tinggal belok kiri, itu aku tahu jalan kota. Tapi malah dibeloknya yang kanan. Itu kayak ngelewatin kalau kita tuh kayak rute HES tuh loh. Ya. Jadi itu mutar, itu kurang lebih sekitar 40-an, 50-80, ya 40. Lah kowe gak ngomong mbek panitiane jangkrek iki dilewatke rutene kakek nenek. Nah, itu yang orang kalau udah capek, itu sebenarnya jalannya tuh kan rollingnya tipis-tipis, asik sih sebenarnya. Jadi kita belok, tapi gelap, nggak ada lampu sama sekali. Dan yang paling ngeselin adalah kita tuh ngelewatin suatu tikungan berkali-kali dengan bentuk yang sama. Jadi kayak bikin kita kayak desorientasi arah gitu ya. Ya, kayak kita mikirnya kok diputar-putar ke sini terus ya. Aku sampai kemarin aku aja yang notabene menjaga supaya tidak terlalu over capek. Itu sampai sempat mikir, Bener gak Ki? iki jalannya bener gak ya? Ya. Sampai jalannya bener gak ya? Karena
di sebelah kanan itu selalu belok dengan belokan yang sama. Mirip ya. Dan ada toko-toko yang mirip, rumahnya mirip. Nah, Terus berkali-kali dipanggil, Mas. Ya itu, tenan rak kowe? ini serius. Kalian Jo? serius. Saya kira manusia apa ora? Mas Sek. sing manggil Mas ini manusia apa ora? Bukan. Ini si bojo galak ada di belakang teman-teman. Piye nek kita minta GPX-nya, kita laluin berdua. Gimana kalau kita bikin podcast tentang yang begituan gimana? Berarti kita malam-malam bikin kayak Oke, gitu. siap. Itu salah satu segmen yang cukup bikin desperate karena mutar ngelewati tempat warung yang sama, nggak ada orang, nggak ada warga setempat. Jadi kadang-kadang tuh bener-bener ada motor lewat cuman udah. Setelah itu kita bener-bener sendirian. Karena jarak depan dan belakang tuh udah nggak ada temen. Aku pikir ya wis lah. Wong aku kemarin udah pernah ngalami yang jauh lebih serem, ngapain aku takut. Memang dipanggil itu udah kerasa banget, tapi tak pikir aku cuma bilang, aku lewat ya, kamu jangan gangguin. Tapi berkali-kali tuh sering jejeri lewat. Ancani. Sumprinding meneh, cowok. Jadi Ancani kok ora. kan kita punya sudut pandang. Ya pun sudut pandangnya kan kita cuma segini. Nah dia tuh ada di sini, tapi kan kita kan ada di grid area kita. Rasa aura-aura kadang kelihatan gitu ya. Iya, di sudut pandang yang di luar ini nih, bener-bener ini nih orang, bukan orang sih, ini bukan orang. Cuman dia ngelewati aku cuma ngomong, kamu pinggir ya? Aku cuma lewat. Berarti kayak gitu tuh selalu di tempat yang relatif sepi ya, Yes. kayak hutan gitu. Iya, Ibaratnya kalau kita ngelewatin hutan itu masuk kota atau desa aman. aman. Jadi begitu masuk, ada kayak perkampungan itu relatif lebih aman. Oke, berarti Bukan berarti cukup jadi pelajaran buat aku dan buat teman-teman. Kalau di hutan, Ya, harus harus konsen. Yang penting gini. Konsen. main-main. Ya. Tapi kan kita kan di GPX itu kan nggak kelihatan. Nah. Atau kita harus dari GPX itu pindah ke Google Earth, benar-benar kita mapping. Harusnya itu gini bisa sih. kali ya? Secara simpelnya sih gini, kalau kita mau ikut event yang ultra, nggak mungkin kita nggak ngelewatin yang namanya hutan. Betul. Nah, sebenarnya simpelnya adalah mereka itu takut sama kita. Tapi dalam arti ketika kita ini Fit, fit, Nah. sehat, karena mereka Auranya tuh kita mau, lebih kuat lah ya istilahnya. kita tuh nggak bisa disentuh sama mereka. Mereka cuma bisa kliteran, keluarin suara iya, tapi asalkan kita konsentrasi dan fokus saja, ya udah kita nggak Aman ya? aman. Omongannya podo mbek bojoku coy. Jadi Bruce finish Audax jam 5. Jam 5. 6 jam setelah cut off time. Yes. Pertanyaannya, telurmu itu, testismu itu, jangan dibahas, Jo. Itu nanti tak bahas di aku, Jo. saya tahu, telurmu itu testis medok kayak gimana? Ambiar nggak? Nah ini aku wujudan ya. Banyak teman-temanku ya termasuk partnerku kemarin itu punya masalah dengan selangkangan. Hilang satu. Jadi selangkangannya dia tuh udah hancur. Jadi lecet. Aduh, hancur coy. Dia lecet itu udah dari kilometer nggak tahu berapa ya Mac ya. Kemarin tuh dari 300 dia udah lecet. Dia izin minta ngomong mau beli Vaseline. Ya udah beli sekarang. Jangan nanti nunggu. aku bilang gitu. Iya. Nah terus beli, udah digosokin, dia setiap kali berhenti gosokin. Aku kebetulan aku nggak punya masalah dengan itu. Oke lah, berarti intinya ada yang ambiar ya. Nanti Ada. dilanjut di podcastnya sama Bojo Galak aja. Berarti teman-teman, aku tuh nggak nyangka terus terang karena bayanganku tuh nih podcast bakal makan waktu sekitar 30 menit karena aku sekilas udah sempat dia ngobrol gini-gini sama ngelihat story-nya itu udah ada bayangan lah. Ternyata kalau kita ngomongin dituangkan tuh cukup panjang guys. Aku sempat mikir mau minta Bruce kasih tips tentang gear dan sepeda karena ya walaupun aku lebih lama bersepeda tapi dia jaraknya udah jauh lebih tinggi jadi suhu mau tanya ke dia tapi ternyata waktunya tuh kayaknya kalau dipaksain bakal panjang banget. Mungkin next session kita sambil bawa sepeda atau mungkin boleh kali bro sesekali kita goes tapi bawa gearnya Boleh? sambil kita tunjukin ke teman-teman supaya mereka tuh ngerti apa aja yang dibawa. Oke, last. Jadi kamu kapok atau mau remedi untuk Audax 1200?
aku tetap jalan. Tetap jalan. Karena aku suka. Oke. Itu tapi apakah tiap tahun ada lagi atau gimana dia biasanya? Rasanya iya. Jadi setahun sekali dia pasti ada satu puncak yang Yang 1.200. Tapi mungkin rutenya beda kali ya. bisa jadi iya, bisa enggak. Atau kotanya. Mungkin kotanya ganti. Kotanya ganti. Mungkin. Bisa jadi begitu. Oke, teman-teman. Nanti next time tanda WA aku aja. Kalau teman-teman ada pertanyaan yang belum tersalurkan, mungkin bisa langsung DM aja, boleh Bruce di DM. Boleh, nanti Di IG-nya Bruce Soekarno ya. Bruce Soekarno. Tulisannya piye? Bruce underscore Soekarno Ya nanti aku tampilin di sini. Ya. Jangan lupa di follow juga. Ya mungkin sekian video kali ini teman-teman. Thank you Bruce. Siap. Udah Sama-sama. nyempetin waktu. Dan aku juga mau ucapin buat Strada Coffee Semarang ini yang udah boleh dipakai tempatnya buat bikin podcast ini. Mungkin next aku bakal minta Bruce kita bikin tips atau tutorial atau apa sih gear yang dipakai si Bruce dalam menghadapi ultra endurance cycling semacam Bentang Jawa dan Audax 1200. Siap. Oke, akhir kata kalau ada pertanyaan dan saran langsung tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Bye bye.